Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Zipora Sembiring, MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudibyo ST, MSc selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Insinyur Soeharto, PhD, selaku dosen pembahas dalam penelitian saya. Saya Lisa Ramawati dengan NPM 20170111019 akan memaparkan terkait dengan hasil penelitian saya yang berjudul ekstraksi titanium dioksida dari pasir besi Pantai Tembaka, Pesisir Barat sebagai nanopartikel dengan metode hidrometalurgi. Latar belakang dalam penelitian saya yaitu sebagian besar wilayah Lampung dikelilingi oleh lautan, salah satunya adalah Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki banyak pantai dengan pasirnya yang berwarna hitam. Di mana kita ketahui pasir besi banyak ditemukan di sepanjang pantai dengan karakteristik berwarna abu-abu kehitaman. Oleh karena itu, Pantai Tembaka Pesisir Barat memiliki potensi mengandung pasir besi. Pasir besi memiliki beberapa kandungan utama, di antaranya ada hematit atau Fe2O3, magnetit atau Fe3O4, dan ilmenit FeTiO3. TiO2 dapat diperoleh dari ilmenit yang merupakan salah satu kandungan dari pasir besi dan yang memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu sifat optik yang baik, memiliki sifat dielektrik, memiliki aktivitas fotokatalitik yang baik, memiliki sifat semikonduktor yang inert, biokompatibel, dan stabilitas termal yang baik. Untuk mendapatkan TiO2 dari pasir besi digunakan proses ekstraksi, diantaranya ada metode pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Metode pirometalurgi merupakan metode pemisahan yang melibatkan pemanasan dengan suhu tinggi. Metode elektrometalurgi merupakan metode ekstraksi yang menerapkan prinsip elektrokimia baik pada temperatur rendah maupun temperatur tinggi. Sedangkan metode hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi pada cair yang melibatkan pelarut tertentu. Metode pirometalurgi memiliki beberapa kelemahan, yaitu dibutuhkannya pemanasan kembali yang memerlukan energi tinggi hingga kandungan Fe leleh karena tidak semua Fe dapat terpisah dari TiO2. Selain itu juga memiliki konsumsi energi yang tinggi. Sedangkan metode hidrometalurgi dipilih karena aktivitasnya dalam memurnikan logam memiliki beberapa keunggulan, diantaranya suhu yang digunakan relatif rendah, reagen yang digunakan murah, konsumsi energi yang rendah, produk yang dihasilkan memiliki struktur nanometer dengan kemurnian yang tinggi, dan dapat menghasilkan produk TiO2 yang cukup berkualitas untuk berbagai aplikasi. Penelitian terkait dengan ekstraksi pasir besi juga telah dilakukan oleh Ermawati et al. 2011 dan Istiqomah et al. 2019. Ermawati telah melakukan penelitian ekstraksi pasir besi dari pantai Pandeglang, Jawa Barat, dengan metode licin menggunakan pelarut HCl 2%, diperoleh kandungan TiO2 sebesar 64,62%. Selain itu, Istiqomah juga telah melakukan penelitian ekstraksi TiO2 dari pasir besi Pantai Pupuh, Jawa Timur, dengan metode licin menggunakan pelarut H2SO4 dan diperoleh kandungan TiO2 sebesar 12,20%. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini telah dilakukan ekstraksi pasir besi dari Pantai Tembaka Pesisir Barat dengan metode hidrometalurgi menggunakan pelarut HCl untuk mendapatkan nanopartikel TiO2 yang berperan penting dalam perkembangan teknologi. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui kandungan mineral yang terdapat pada pasir besi di wilayah pesisir barat menggunakan XRF, mengetahui pengaruh konsentrasi HCl terhadap ekstraksi TiO2 dari pasir besi di wilayah pesisir barat, memperoleh TiO2 dengan ukuran nanopartikel dari pasir besi melalui proses hidrometalurgi, menentukan fasa dan struktur kristal dari TiO2 yang dihasilkan, serta adapun manfaat dari penelitian saya yaitu yang pertama, menambah referensi tentang mineral-mineral yang terkandung dalam pasir besi di wilayah pesisir barat sebagai sumbangsi pengetahuan mata kuliah material anorganik dalam proses ekstraksi TiO2, memberikan informasi terkait karakteristik nanopartikel TiO2 dari pasir besi wilayah pesisir barat, serta meningkatkan potensi pemanfaatan pasir besi wilayah pesisir barat sebagai sumber nanopartikel. Penelitian ini telah dilakukan dari bulan Agustus hingga bulan Januari 2024 di Badan Ristek
Berikut adalah alat dan bahan dari penelitian ini. Metode penelitian ini dilakukan yang pertama yaitu teknik sampling, yaitu sepanjang pantai dibuat 50 plot menggunakan ukuran setiap plotnya adalah 1 kali 1 meter dan jarak antar setiap plotnya adalah 50 meter. Dipilih 5 plot secara acak, pasir besi diambil dari 5 plot yang telah dipilih tersebut dan dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diambil pasir besi secara acak menggunakan pipa. Selanjutnya adalah preparasi sampel, yaitu pasir besi dilakukan separasi magnetik secara berulang, lalu dihaluskan menggunakan planetary ball mill dan diayak menggunakan ayakan 325 mesh serta dikarakterisasi menggunakan XRF. Metode dalam penelitian ini yaitu 20 gram pasir besi ditambahkan dengan NaOH sebanyak 40 gram dan dipanaskan dalam oven furnace pada suhu 450 derajat Celcius selama 2 jam, dilakukan leaching air selama 30 menit pada suhu 80 derajat Celcius, disaring dan dikeringkan dalam oven, kemudian ditimbang dan dilakukan leaching menggunakan HCl dengan variasi konsentrasi 7 molar, 9 molar, dan 12 molar pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Dicuci hasil leaching asam menggunakan Aquades, dikeringkan hasil leaching endapan yang diperoleh dalam oven dan dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam, ditimbang dan dikarakterisasi menggunakan XRF, XRD, dan SEM. Hasil dan pembahasan, yang pertama adalah preparasi sampel, yaitu sampel pasir besi yang telah diperoleh, dikeringkan, kemudian dilakukan separasi magnetik menggunakan magnet batang untuk memisahkan sampel dari pengotornya. Separasi magnetik menghasilkan mineral magnetik dan mineral non-magnetik. Sehingga Bahvi DKK 2020 menyatakan bahwa kandungan mineral pada pasir besi memiliki sifat magnetik, sehingga dalam penelitian ini digunakan sampel yang mengandung mineral magnetik, yaitu yang berwarna abu-abu kehitaman, kemudian sampel pasir besi dihaluskan menggunakan planetary ball mill dan diayak menggunakan ayakan 325 mesh. Hasil preparasi sampel kemudian dikarakterisasi menggunakan XRF untuk mengetahui komponen-komponen unsur pasir besi pantai Tambaka. Pada tabel 1 menunjukkan kandungan unsur Ti sebesar 8,775%, yaitu termasuk salah satu komponen dengan konsentrasi terbesar, di mana lebih kecil dari Fe dan Si namun jauh lebih besar dari Al, Ca, dan K, serta unsur minor lainnya dengan kandungan di bawah 0,5%. Selanjutnya, hasil dari ekstraksi TiO2, proses ekstraksi dalam penelitian ini dilakukan dengan variasi konsentrasi HCl. Pada saat leaching asam, proses ekstraksi diawali dengan penambahan NaOH dengan tujuan untuk dekomposisi pasir besi, kemudian tujuannya yaitu untuk memisahkan atau menghilangkan mengotor serta mineral minor yang ada pada sampel sehingga dapat memaksimalkan hasil ekstraksi. Proses dekomposisi ini menghasilkan natrium titanat yang dapat larut dalam Aquades atau asam sehingga dapat dipisahkan pada tahap selanjutnya. Hasil dekomposisi berupa padatan, kemudian dilakukan leaching Aquades, hasilnya didiamkan beberapa saat dan terbentuk dua fasa, di mana bagian bawah berupa endapan berwarna coklat dan atas merupakan larutan berwarna hijau, yang menunjukkan Fe telah larut. Selanjutnya disaring dan diperoleh filtrat berwarna orange dan endapan berwarna coklat kemerahan setelah dikeringkan dalam oven. Kelarutan Fe pada proses leaching Aquades belum sempurna, sehingga dilakukan proses lanjutan dengan leaching asam menggunakan HCl dengan variasi konsentrasi 7 molar, 9 molar, dan 12 molar. Hasil leaching asam dicuci berkali-kali hingga diperoleh filtrat berwarna bening untuk menghilangkan sisa-sisa asam serta agar endapan diperoleh bebas dari ion Fe. Endapan dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam untuk membentuk kristalinitas partikel TiO2. Endapan hasil kalsinasi ditimbang dan diperoleh rendemen pada variasi konsentrasi HCl 7 molar sebesar 11,3% berwarna abu-abu keunguan, pada variasi konsentrasi HCl 9 molar sebesar 9,6% berwarna abu-abu, dan HCl 12 molar sebesar 13,20% berwarna putih.
Selanjutnya, dari variasi tersebut dilakukan karakterisasi menggunakan XRF. Hasil variasi konsentrasi 7 molar yaitu pada tabel 3 menunjukkan kandungan unsur Ti sebesar 18,178, sedangkan oksida TiO2 sebesar 15,033%, di mana dalam penelitian ini telah berhasil melakukan ekstraksi TiO2 yang hasilnya masih lebih kecil dari oksida SiO2 dan Fe2O3, namun jauh lebih besar dibandingkan dengan senyawa oksida lainnya, dengan kandungan di bawah 1%. Pada variasi konsentrasi HCl 9 molar diperoleh oksida TiO2 sebesar 16,367% sehingga termasuk komponen dengan konsentrasi terbesar. Pada variasi konsentrasi HCl 12 molar menunjukkan kandungan Ti sebesar 20,620% dan oksida TiO2 sebesar 17,421% yang diketahui TiO2 yang diperoleh termasuk salah satu komponen dengan konsentrasi terbesar. Berdasarkan hasil karakterisasi, maka diperoleh hasil maksimum kandungan senyawa TiO2 yaitu optimum pada konsentrasi HCl 12 molar. Maka pengaruh konsentrasi HCl terhadap proses ekstraksi TiO2 dari fase besi yaitu semakin pekat konsentrasi HCl maka akan semakin besar kandungan TiO2 yang diperoleh. Hasil maksimum yang telah diperoleh pada konsentrasi HCl 12 molar kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui fasa, struktur, dan ukuran partikel TiO2 yang terbentuk. Difraktogram yang diperoleh dianalisis menggunakan software HSP yang mengacu pada data standar COD. Difraktogram pada gambar 13 menunjukkan bahwa diperoleh beberapa puncak. Senyawa dominan yang terbentuk berupa SiO2, Fe2O3, dan TiO2 dengan data standarnya masing-masing. Hasil analisis difraktogram tersebut memiliki kesesuaian dengan hasil analisis XRF, yaitu diperoleh komponen senyawa oksida dengan konsentrasi terbesar di antaranya SiO2, Fe2O3, dan TiO2. Selain itu, terdapat TiO2 rutil sesuai dengan data standar, sehingga partikel TiO2 yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki fasa kristal rutil. Hal ini sesuai dengan penelitian Tao et al. 2012, yaitu endapan yang diperoleh dari hasil licin asam dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius dan diperoleh fasa kristal rutil. Puncak difraksi yang diperoleh menunjukkan TiO2 yang diperoleh memiliki parameter Kisi dengan nilai A sama dengan B sama dengan 4,6260 angstrom dan C 2,9810 angstrom dengan sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat yang menunjukkan bahwa fasa kristal rutil yang terbentuk memiliki struktur tetragonal. Ukuran partikel TiO2 dihitung menggunakan persamaan scalar menggunakan nilai puncak maksimum dari TiO2 yaitu 35,4074 derajat, yaitu diperoleh ukuran partikel TiO2 sebesar 33,92 nanometer, menunjukkan bahwa TiO2 dengan fasa kristal rutil memiliki ukuran dengan besaran nano, karena suatu material dengan ukuran 1 sampai 100 nanometer tergolong sebagai nanopartikel, sehingga partikel TiO2 yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan nanopartikel. Nanopartikel berperan penting dalam perkembangan teknologi, dengan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan material bulk, sehingga memiliki luas permukaan dan volume yang lebih besar, yang menyebabkan nanopartikel lebih reaktif dibandingkan dengan material berukuran bulk. Selain itu, keunggulan lainnya yaitu kekuatan mekanik, konduktivitas listrik, transparasi, magnetisasi, dan lain sebagainya yang baik untuk berbagai aplikasi. Hasil maksimum ekstraksi yaitu pada 12 variasi konsentrasi HCl 12 molar dikarakterisasi menggunakan SEM untuk mengetahui morfologi permukaan partikel TiO2 yang terbentuk. Hasil morfologinya yaitu partikel TiO2 memiliki bentuk yang tidak seragam dan saling tumpang tindih. Distribusi ukuran partikelnya juga memiliki keseragaman yang kurang baik,
Seperti pada penelitian yang telah dilakukan Sagadevan 2013, yaitu terbentuk partikel TiO2 yang teraglomerasi. Hasil karakterisasi morfologi dengan SEM memiliki kesesuaian dengan hasil analisis XRD, yaitu terdapat beberapa senyawa dominan yang memiliki kandungan tertinggi pada hasil ekstraksi sehingga mengakibatkan partikel saling tumpang tindih dan teraglomerasi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu pasir besi pantai Tembaka pesisir barat memiliki kandungan Fe sebesar 58,294%, Si 18,525%, Ti 8,775%, Al 6,785%, Ca 3,885%, K 1,624%, serta beberapa unsur-unsur minor lainnya dengan kandungan di bawah 0,5%. Yang kedua, hasil ekstraksi TiO2 pada konsentrasi HCl 7 molar sebesar 15,033%, HCl 9 molar 16,367%, dan HCl 12 molar sebesar 17,421%. Maka pengaruh konsentrasi terhadap ekstraksi TiO2 dari pasir besi menunjukkan bahwa semakin pekat konsentrasi HCl, maka kandungan TiO2 yang diperoleh semakin besar. Ukuran partikel TiO2 hasil dari ekstraksi pasir besi dengan metode hidrometalurgi sebesar 33,926 nanometer yang menunjukkan bahwa partikel TiO2 yang diperoleh merupakan nanopartikel. Yang keempat, hasil karakterisasi dengan XRD menunjukkan bahwa TiO2 memiliki fasa kristal rutil dengan struktur kristal tetragonal yang memiliki parameter isi A sama dengan B sama dengan 4,6260 angstrom dan C sama dengan 2,9810 angstrom dengan sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan gamma 90 derajat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.